balik lagi di Diandos Jalan-Jalan. Di perjalanan kali ini, kami pergi bersama dengan keluarga besar menuju ke Bali. Lumayan jauh ya perjalanannya sekarang, mengingat mumpung lagi liburan sekolah, jadi kita manfaatkan tuh libur panjangnya. Sudah semua? Total perjalanan kami kali ini kurang lebih hampir 10 hari. Tidak cuma ke Bali, tapi kami juga berencana menjelajahi tempat lainnya. Kemana aja? Nah, simak terus perjalanan kami ya. Ini adalah perjalanan kami menuju ke Pelabuhan Ketapang dari Kota Bekasi. Di sini kami tidak mampir ke kota-kota lain untuk bermalam, alias langsung tuh gas ngeng seharian menuju ke ujungnya Jawa Timur, biar besok pagi udah bisa langsung menjelajahi Pulau Bali. Beruntung semuanya mendukung, dari cuaca yang bagus, ditambah kondisi jalan tol juga tidak padat, alias lancar sesuai rencana. Kami tidak terlalu banyak mampir di rest area. Kalaupun terpaksa mampir ya paling hanya untuk ke toilet aja. Untuk istirahat yang benar-benar istirahat, hanya di beberapa rest area. Kayak ini, kami berhenti lumayan lama di rest area kilometer 429 untuk sarapan sekaligus makan siang. Pilihan makanan kami jatuh ke masakan Padang. Selesai makan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Menghabiskan waktu di mobil dengan tidur, makan cemilan, dan juga ya kayak gini, karaokean. Yang masak laki-laki seperti saya, dia bilang aku cantik, dia bilang aku menarik, dia bilang bodiku asik, hingga dada ini deg-degan. Gak kerasa waktu udah semakin sore menuju malam. Udah berkali-kali tidur, bangun tidur, tetep aja gak sampai-sampai. Jujur aja, di jam-jam segini tuh udah mulai tuh badan berasa capeknya. Kirain kalau udah sampai di Surabaya, perjalanan ke Pelabuhan Ketapang bakalan sebentar lagi. Taunya masih harus menempuh 6 jam perjalanan lagi. Bener-bener sejauh itu, dan gak kebayang kalau harus nyetir sendiri tuh, aduh capeknya kayak apa lah. Akhirnya ketemu PLTU Piton. Entahlah apa itu namanya. Kirain udah makin dekat pelabuhan, taunya masih jauh juga. Ada mitos katanya kalau lewat sini tuh penumpang gak boleh tidur. Ada yang tahu kenapa? Mobilnya di video nggak? Hah? Pas naik. Iya. Naik juga. Kita lagi ada di Pelabuhan Ketapang dan antriannya Pak. Jam 1 dini hari, akhirnya kami sampai juga di Pelabuhan Ketapang. Jujur, dibandingkan Pelabuhan Merak atau Bakauheni, pelabuhan ini tuh, mohon maaf banget, bisa dibilang sangat semraut ya. Alur jalurnya gak jelas. Beda banget sama pelabuhan yang biasa kami gunakan. Mana pelabuhannya kecil, tapi gak sebanding sama kendaraan yang melimpah ruah. Nih, lihat aja. Masuk kapalnya aja langsung ke daratan tuh. Gak pakai jembatan atau dermaga. Itulah ya.
Kebetulan kemarin dapat kapalnya juga yang udah lumayan tua dan asli sih, deg-deg banget ya. Mengingat katanya Selat Bali ini lebih kencang dibandingkan Selat Sunda. Waktu tempuh penyeberangan tuh gak lama, kurang lebih 45 menit dan kami udah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Pas mau keluar pelabuhan agak kaget ya, ternyata kami harus bayar retribusi sampai 3 kali untuk bisa keluar pelabuhan. Tapi katanya sih aturan ini hanya berlaku untuk kendaraan travel seperti HiS atau ELF atau bus. Diambil orang. Yeay, welcome to Bali. Destinasi pertama yang kami datangi adalah Tanah Lot. Agak sedikit berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang biasanya datang ke sini untuk menikmati sunset, kami malah mencoba menikmati sunrise. Welcome to Lot ya, Tanah Lot. Kenapa harus Tanah Lot? Karena biar nggak bolak-balik aja sih. Mumpung sekalian lewat juga kan. Kirain cuma kami aja yang niat datang pagi-pagi ke tempat ini. Ternyata banyak juga loh pengunjung Tanah Lot di pagi hari. Duduknya nyari hidden game. Asal beneran hidden game aja. Sampai enggak. Matahari udah semakin naik, saatnya mencari brunch. Ini rekomendasi Paksu, letaknya di dalam gang-gang kecil di kota Ubud. Jadi jelas nggak bisa pakai mobil ke dalam sini ya. Namanya adalah Warung Santi Ubud. Catat tuh. Tempatnya kecil, tapi view-nya bagus lah ya. Ya khas Ubud lah, penuh dengan hamparan padi. Oh iya, makanan di sini non halal ya. Selesai makan, waktunya menuju ke hotel. Hotel pertama tempat kami menginap adalah Hotel RV Gianyar Bali. Kamarnya nyaman dan juga cukup luas. Selain karena harganya juga terjangkau, salah satu alasan kenapa menginap di sini adalah karena hotel ini baru aja selesai dipugar. Jadi udah pasti bakalan nyaman untuk menginap. Tapi emang sesuai kondisi kok, bersih juga tempatnya. Yeay, good morning! Ini adalah hari ketiga. Hari ketiga ini diawali dengan melihat sunrise di salah satu kafe di daerah Kintamani. Ternyata kalau berangkat subuh, kita nggak perlu bayar biaya retribusi ya. Oh iya, tempat yang kami datangi yaitu
Halo, Pung. Yep, namanya Elago. Ayo, siapa yang udah pernah kesini? Kirain kafenya bakalan sepi ya karena masih subuh-subuh. Taunya banyak juga loh yang seniat kami. Elago di pagi hari ternyata udah penuh sama pengunjung. Cafe ini bisa jadi salah satu tempat untuk bisa menikmati sunrise dengan view yang cakep banget, tapi harganya masih masuk akal dibandingkan tempat-tempat yang lain. Sekedar saran, buat yang nggak kuat dingin diusahakan pakai jaket atau pakai celana panjang ya, karena angin di sini tuh waduh kenceng banget. Aku aja sempet merasa salah kostum. Untung mataharinya tuh cepet datang, jadi ada anget-angetnya walau angin juga tetap kenceng. Selesai nge-cafe cantik, kami melanjutkan perjalanan kami ke tempat selanjutnya yang masih ada di daerah Kintamani juga. Namanya Dermaga Kedisan. Silahkan cek di Google nama tempatnya. Nah, lokasinya ini tuh ada di pinggiran Danau Batur. Tempat ini juga merupakan salah satu tempat yang viral dan yang paling penting gratis. Seneng deh kalau ada tempat wisata yang murah meriah mantap begini kan. Mudah-mudahan makin banyak. Dan buat yang kesini, tolong tetap jaga kebersihan ya. Hai. Jadi ini namanya adalah dermaga Kedisan. Ini kita udah mau pulang, balik lagi ke Panglipurabat. See you. Ini badan udah mulai capek-capek nih kan. Nah, selesai dari sana, kami melanjutkan perjalanan kami ke Desa Panglipuran. Salah satu desa yang katanya terbersih yang ada di Pulau Bali. Kayaknya nggak afdol ya kalau kesini tuh nggak sekalian nyoba pakai baju adat Bali. Jadi ya udah, kami sekeluarga ikutan nyewa baju sambil foto-foto tentunya mengelilingi desa ini. Gak banyak tempat untuk didatangi di hari kedua ini, mengingat badan kami juga masih lelah karena seharian duduk di mobil kemarin. Selesai dari Desa Panglipuran, kami memutuskan untuk makan siang di Babi Guling Oka yang ada di Ubud.
Selesai makan, karena waktu masih siang, ditambah mama mertua kepengen banget belanja, jadilah kami jalan-jalan dulu di Pasar Ubud. Karena ini judulnya shopping ya, aku dan Paksu memutuskan untuk pisah dari rombongan yang lain. Secara aku kan agak ribet ya kalau belanja, jadi mending ngerepotin Paksu aja tuh, jangan orang lain. Dan bener juga ya kata orang-orang, kalau mau belanja di sini tuh bener-bener harus pintar menawar, karena ampun deh, harganya mahal-mahal banget. Padahal kami turis lokal, tapi dikasih harganya tuh kayak turis mancanegara. Akhirnya sampai lagi di hotel. Berhubung waktu masih sore, kami memutuskan untuk nge-chill sambil nikmatin sunset di rooftop hotel ini. Yap, aku suka deh kolam renangnya tuh. Kolam renang di sini tuh luas dan juga gak begitu banyak kaporit. Tau dari mana? Soalnya pas berenang mataku tuh gak perih dan rambutku juga gak terlalu kaku. Mana pas kemarin berenang, kebetulan kolamnya kan sepi banget. Jadi berasa kayak milik pribadi. Oh iya, sampai lupa bilang. Selain sama keluarga besar suami, kami juga pergi bersama keluarga kecil abangku. Hanya saja, waktu berangkatnya tuh gak sama kayak kami. Jadi kami langsung bertemu dengan mereka di Bali. Dan yeay, selesai sudah rangkaian jalan-jalan di hari pertama dan kedua. Masih banyak hari lagi yang akan dipublish selanjutnya, jadi tungguin terus ya. Terima kasih sudah menyaksikan semuanya, sampai jumpa di part kedua. Bye-bye!